Anda tentu masih ingat euforia pemerintah dan warga Bintan saat menyaksikan pertama kali uji coba air mancur menari di Taman Tasek Tuah Kijang, Bintan Timur. Hadirnya ikon baru ini tentu disambut antusias warga, khususnya mereka para pengunjung yang setia menghabiskan waktu di bibir kolam eks pencucian boksit milik PT Antam itu. Seketika malam itu ramai. Taman Tasek ini bahkan tidak pernah sepi dari kedatangan pengunjung. Semua merasa senang ketika air mancur warna-warni itu mulai dihidupkan dan menari-nari ke udara. Bahkan sayang dilewatkan. Kadang warga yang menyaksikan pun tampak mengabadikan menggunakan kamera ponselnya. Semua sektor tumbuh baik. Usaha kecil menengah pun seketika meraup untung yang cukup fantastis. Sayangnya, kenangan itu sangat cepat berlalu. Persis di tanggal 1 Oktober 2018 diluncurkan Bupati Bintan Apri Sujadi, proyek ini justru tidak berlangsung lama. Tahun 2021, warga mulai mengeluhkan proyek dengan anggaran 12 miliar rupiah lebih itu justru tidak lagi berfungsi. Berbagai asumsi warga sekitar menilai pemerintah tidak serius membangun ikon baru. Bahkan warga lainnya sampai saat ini berharap air mancur warna-warni tersebut bisa hidup kembali. Pemirsa, mungkin bagi Anda yang berasal dari Kabupaten Bintan tentunya sudah tidak asing lagi di tempat saya berada saat ini. Saat ini saya sedang berada di salah satu ikon Kabupaten Bintan, yakni air mancur yang terletak di Taman Kota di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Tempat ini merupakan salah satu lokasi yang paling sering dikunjungi oleh warga lokal maupun pengunjung dari berbagai daerah karena keindahan air mancur di belakang saya saat ini. Dibangun pada tahun 2018 dengan anggaran yang cukup fantastis, yakni 12 miliar rupiah, namun sangat disayangkan, kini air mancur tersebut sudah tidak difungsikan dan keindahannya sudah tidak dapat dinikmati oleh warga lokal maupun pengunjung dari berbagai daerah. Kami mendapatkan informasi hal tersebut dikarenakan terdapat kerusakan alat pada air mancur tersebut. Namun sudah menahun, hal ini juga belum diselesaikan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa dengan anggaran yang sudah dikeluarkan dengan nilai yang cukup fantastis itu, hal ini seolah sia-sia dan tentunya menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Yunus Reportase akan menelusurinya. Sebagai informasi, ikon baru sarana prasarana air mancur ini dibangun menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2018. Tidak tanggung-tanggung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bintan meletakkan paket sarana prasarana kolam kijang lengkap dengan rumah kontrolnya tersebut senilai 11,9 miliar rupiah lebih. Dan meloloskan pelaksana proyek PT Andika Multikarya Abadi serta konsultan pengawas CV Aksono Reka Cipta Konsultan. Dari anggaran belasan miliar rupiah itu, para pemenang lelang diminta menyelesaikan sejumlah spot masing-masing 5-6 lingkaran dalam 3 spot. Spot akan bervariasi dan memiliki ciri khas warna dan bentuk berbeda-beda. Bahkan satu di antara spot air mancur ini jika dikendalikan, ada juga yang mampu mencapai ketinggian 12 meter menari-nari di udara. Suasana ini tentu menghipnotis siapapun yang melihatnya. Pemirsa, selain membangun air mancur, pemerintah juga turut membangun 2 bangunan yang ditujukan sebagai tower control dari air mancur tersebut. Namun tentunya dengan air mancur yang sudah tidak difungsikan, artinya bangunan itu juga ikut terbengkalai dan menjadi aset yang tidak bermanfaat. Dan kami mendapatkan informasi bahwa satu pembangunan tower tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah, yang artinya jika ada 2 bangunan mencapai 3 miliar rupiah.
Nah pemirsa, saat ini saya sudah lebih dekat lagi dengan air mancur senilai 12 miliar rupiah tersebut. Kini tampak air mancur dengan nilai fantastis ini sudah mulai berkarat karena memang sudah tidak adanya perawatan oleh pemerintah. Dan juga sangat disayangkan tentunya karena air mancur ini hanya difungsikan beberapa tahun saja. Tadi kami juga sudah mulai mencari air mancur yang sama di marketplace dengan harga hanya ratusan juta saja. Seharusnya kita sudah bisa mendapatkan air mancur yang sama. Tapi mengapa anggaran ini membludak mencapai 12 miliar rupiah? Jika dibandingkan anggaran tersebut dengan sejumlah proyek air mancur menari di sejumlah daerah lainnya di sejumlah provinsi, angka 11,9 miliar rupiah lebih ini dinilai cukup fantastis. Dilihat dari proyek air mancur menari di kota Banjarmasin, pemerintah setempat hanya menganggarkan tidak lebih dari 3 miliar rupiah. Dan hingga saat ini, ikon itu masih menghiasi kota berjulukan Kota Seribu Sungai tersebut. Tidak hanya di Banjarmasin, pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya cukup menganggarkan 6,5 miliar rupiah untuk membangun ikon air mancur menari di lapangan Gasipu, persis di depan Gedung Sate Kota Bandung. Di sejumlah kota besar sukses membangun proyek air mancur menari dan bertahan menjadi ikon buat para wisatawan. Lantas, bagaimana dengan ikon air mancur menari di Taman Tasik Kijang kota ini? Anggaran yang fantastis ini hanya mampu dirasakan dalam kurun waktu 4 tahun saja. Lalu, siapa yang paling bertanggung jawab agar ikon ini bermanfaat dan terpenting dapat berfungsi kembali? Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Irzan menyebutkan kondisi air mancur menari di Taman Tasik Kota Kijang butuh perbaikan. Ia tidak menampilkan anggaran perbaikan itu menelan biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan melalui anggaran APBD Bintan. Kami dapat menyampaikan untuk air mancur di kolam Kota Kijang, air mancur Tasik Labuai ini pengelolaannya itu pada saat awal masa pengerjaan itu ada di Dinas Mukim. Kemudian seiring berjalannya waktu ada Permendagri yang mengatur mengenai kewenangan, penanganan dan pengelolaan itu beralih ke teman-teman DLH pada hari ini, kondisi hari ini seperti itu. Tapi dari Perkim juga tetap menyiapkan diri bila mana ada butuh bantuan untuk perbaikan, karena pada proses awalnya ini proses pengerjaan fisiknya itu ada di Dinas Perkim. Mengenai kondisi sekarang ada beberapa kerusakan yang memang butuh biaya relatif besar dalam pelaksanaan perbaikannya. Ini juga nanti akan kita hitung kembali mengenai biaya kerusakan yang akan digunakan untuk perbaikannya. Kemudian harapan kami juga ini dapat segera kita fungsikan, karena ini juga merupakan salah satu ikon dari bukan hanya Bintan Timur saja, tapi ini secara keseluruhan Kabupaten Bintan. Untuk kerusakan itu ada pada pompa, kemudian ada pipa air, dan itu juga untuk detailnya nanti kita perlu konsultan. Untuk menghitung secara rinci mengenai jenis kerusakan dan jumlah perbaikan. Mungkin seperti itu. Kalau sekarang kita hanya bisa menghitung secara global. Demikian sepertinya ya. Tapi nanti kembali lagi bahwa untuk rincinya, untuk detailnya kita perlu jasa konsultansi agar ini benar-benar tahu, kita benar-benar tahu ini mengenai jenis kerusakan dan biaya perbaikannya. Oh, ada sampai 200 juta nih? Saya rasa lebih ya, karena dia ini juga ada motornya dan ada perangkat kerasnya, ada hardware-nya juga di situ. Ada pompanya, dan itu juga biaya perbaikannya relatif besar.
Ia merencanakan anggaran perbaikan nantinya untuk membantu kerusakan pada mesin pompa air, bahkan sejumlah pipa-pipa yang tertanam di bawah air. Dan dipastikan tidak dapat difungsikan. Irzan menaksirkan anggaran perbaikan mampu mencapai ratusan juta. Nyatanya, pemerintah Kabupaten Bintan harus menyerahkan pengelolaan air mancur menari tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup. Dan pihaknya optimis akan menghidupkan kembali ikon air mancur menari tersebut. Rima Aprilia, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, memastikan air mancur menari akan kembali difungsikan tahun 2024 ini. Rencana mengaktifkan ikon yang telah lama padam tersebut akan disiapkan menggunakan anggaran pada APBD perubahan yang dialokasikan saat ini. Pada tahun ini, insya Allah mungkin kita akan lakukan pemeliharaan dan perbaikan. Karena RTH ini juga menjadi salah satu ruang publik, bagian dari ruang publik masyarakat yang bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Kalau terkait air mancur kan merupakan sapras ya, sarana prasarana yang ada di Taman Kota Kijang yang menjadi ruang terbuka hijau. Sehingga karena kewenangannya itu sekarang berada di LH, tentunya kita mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat sapras yang ada di ruang terbuka hijau tersebut. Bu, dari Perkim untuk yang membangunnya, terus untuk perawatannya kan kita kalau dulu perawatan masih di Perkim. Oke. Nah kemudian saya kurang jelas itu pada tahun berapa ya dipindahkan ke DLH karena terkait regulasi. Saya itu belum jelas regulasinya itu nomor berapa, tapi karena kewenangannya sudah berpindah ke DLH saat itu, nah makanya pemeliharaannya ada di DLH. Gitu. Pas awal pindah pemeliharaannya ke DLH itu kita baru pertama kali berarti ini untuk tahun ini kerusakannya, Bu. Nah, kalau dulu itu udah pernah hidup. Kalau kerusakannya kalau nggak salah itu di akhir tahun ya Pak ya, karena saya belum dulu DLH. Akhir tahun. Nah jadi mungkin tahun ini kita coba lakukan perawatan dan pemeliharaan. Nah tentunya nanti akan dilihat gimana kerusakannya, apakah di instalasinya atau sebagaimana. Tentu nanti ada tim teknis yang memahami itu untuk melakukan perbaikan. Wah kalau anggaran saya nggak tahu pasti ya, belum tahu pasti. Yang jelas nanti ada tim yang turun yang melihat. Tentu kalau di kita berapapun anggaran yang dikeluarkan tentu harus sesuai nih, yang rusak apa, yang diganti apa, itulah yang dikeluarkan. Nah, ad cost kan harus sesuai kan, berapa pemeliharaan, berapa yang rusak, apa yang menjadi kerusakan, itemnya apa yang rusak, berapa biaya untuk orangnya juga yang melakukan perbaikan, tentu nanti akan dihitung berapa budgetnya. Kalau saya juga nggak tahu secara rinci, nanti di lapangan lah kita akan melihat. Nanti mungkin di APBDP kalau sudah selesai, nanti kita akan lakukan perbaikan. Ini untuk akhir tahun inilah. Masyarakat Bintan tentunya masih sangat berharap air mancur menari yang sempat menjadi kebanggaan masyarakat tersebut segera difungsikan. Seperti digadang-gadangkan para pedagang dan pengunjung taman saat dijumpai tim reportase di lapangan. Mereka mengaku di saat air mancur masih beroperasi, jumlah pengunjung cukup tinggi. Kelihatan sini kan, hiburan tak ada kan sini, jadi sepi lah. Biasanya kalau ada acara, alhamdulillah ramai. Oh, tiap pas ada air mancur aktif itu lebih ramai. lebih ramai. Itu hari apa aja, Bang? 3.000. Itu Sabtu sama Minggu aja ya. Dia hidupnya ya. Tapi ramai ya, Bang. Ramai alhamdulillah. Dari mana-mana aja tuh datang. Kalau sekarang gimana, Bang? Kalau misalnya untuk ini? Tak ada lah, orang-orang lokal aja di sini duduk biasa. Itu pun sore aja, Bang. Ya, malam ada, cuman bentar aja. Hanya 10 udah sepi. Kalau biasa itu kalau malam minggu, kalau ini aktif lah ya, adalah sekitar hampir jutaan. Kalau untuk sekarang? Kalau sekarang ini kalau hari biasa paling cari 100-200 aja lah. Kalau di hari Minggu, di Sabtu Minggu yang sama
nggak pasti juga Om. Gitu. Nggak bisa dipastikan soal tidaknya kan. Termasuk nggak dengan ada kegiatan kan, nggak ada hiburan apa. termasuk dengan pedagang yang di atas juga Ya, sama berarti. Para pedagang mengeluhkan sangat tidak signifikan pendapatan mereka dibandingkan ketika air mancur menari masih aktif. Penghasilan yang didapat bahkan mampu tembus hingga jutaan rupiah. Tidak hanya pedagang yang merasa bahwa kondisi taman yang biasa dikenal kolam kijang ini seperti kota mati. Bahkan pengunjung pun mengharapkan hal yang sama. Pemerintah Kabupaten Bintan harus mengupayakan ikon air mancur menari yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah tersebut kembali dihidupkan. Kalau bisa tiap malam gitu kan, ibaratnya kan biar ada apa ya, ada hiburan, ada cahaya-cahayanya. Ini kalau kayak gini kan kayak nggak berwarna. Tapi kakak setiap kapan sering main ke sini sama teman-teman? Nggak tentu juga sih. Kalau malam minggu? Kalau malam minggu sama suami. Kalau suami balik. Oh gitu. Tapi selalunya kalau main ke sini kalau malam minggu? Enggak juga. Kalau misalnya ini kan udah nggak ada lagi nih. Dengan dulunya sempat ada dan kakak sempat lihat. Lebih seruan mana sih? Lebih seruan ada. Lebih seruan ada. Ada. Memang. Kalau bisa tiap malam itu ada. Biasanya kan menarik. Oh gitu. Jadi kalau hidup itu rame tahu di sini. Kalau nggak itu kayak sepi biasanya. Oh. Yang ini kan sudah pernah dibilang Kijang kota mati ya. Jadi kalau ada kayak gini kan jadinya lebih hidup ya, rame. Ya gitu matanya orang Kijang. Harapannya sih yang sudah ada tetap dijaga, dijaga lah, jangan sampai rusak apapun hilang kayak gini. Kan jadi kan tambah sepi. Baru ada hiburan, baru ada hiasan, udah kembali. Ini kan sini tempat nongkrongnya anak muda. Waktu ini lampu ini hidup ya, air pancur ini hidup kan rame kalau malam minggu Bang. Tapi semenjak ini nggak ada jadi sepi, jadi kayak kota mati lagi. Tapi kalau misalnya ini kan nggak ada nih kak, lewat sini lebih seram nggak ketimbang pas ada? Ya serem lah Bang, karena kali lampu kendaraan jalan. Oke, siap. Diketahui proyek fisik ini dibangun saat Bintan masih dipimpin Apri Sujadi. Tidak sedikit pula proyek yang dianggarkan miliaran rupiah justru tidak bertahan lama. Bahkan ada yang sudah tidak lagi dimanfaatkan masyarakat. Seperti misalnya Taman Kijang City Walk yang letaknya tidak jauh dari kolam tasek tua Kijang tersebut. Tidak hanya taman terbuka hijau, sarana rumah ibadah, hingga bangunan pasar tradisional seperti Pasar Sekilo, Sri Kuala Lobam, Bintan Utara pun terbengkalai ditinggal warga. Kedepan, tentunya pembangunan infrastruktur penting seperti memperbanyak taman terbuka hijau harus lebih tepat, apalagi menggunakan anggaran belanja daerah. Di tengah kondisi anggaran yang sangat terbatas, bahkan minimnya serapan PAD, sebaiknya anggaran digunakan sebaik mungkin. Nah, tentunya kita semua mengharapkan agar pemerintah segera memperbaiki air mancur yang terletak di Taman Kota Kijang dan juga memperhatikan aset daerah agar tidak berakhir sia-sia.